Alifaratil Isyarah Sri Mahbubah akan menjelaskan tentang kalor. 1. Pengertian kalor. Pada awalnya yang dimaksud dengan kalor bukanlah seperti yang ada pada saat ini. Kalor atau jumlah panas dikenal pertama kali oleh Antoine Lavoisier 1743 sampai 1794, seorang ahli kimia Prancis. Pada awalnya kalor dianggap sebagai sejenis zat alir yang tidak dapat dilihat mata, yang dikenal dengan kalorit. Kalorit dapat mengalir dari suatu benda ke benda yang lain. Dua benda yang suhunya yang berbeda dicampur kalorit akan mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Teori tentang kalor sebagai zat alir mempunyai kelemahan, yaitu jika kalor merupakan zat alir, maka zat tersebut haruslah mempunyai massa dan volume, atau zat mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. Padahal kalor tidak memiliki massa dan tidak dapat ditimbang. Convert 1753 sampai 1814. Robert Mayer 8884 atau 1000 sampai 1878, dan James Prescott Joe 1818 sampai 1889 merupakan ilmuwan yang menentang teori zat alir. Dengan melalui percobaan, salah satunya adalah percobaan mengaduk air jauh mereka membuktikan bahwa kalor bukanlah satu zat air tetapi merupakan satu bentuk energi. Kalor merupakan salah satu bentuk energi sehingga mempunyai satu yang sama dengan energi, yaitu jauh. Kalor dapat dinyatakan dapat kalori. Satu kalori didefinisikan dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 6,24 kalori. 2. Kalor dan perubahan suhu benda. Adanya penambahan atau pengurangan kalor pada suatu benda dapat menyebabkan suhu benda berubah. Benda yang mendapatkan tambahan kalor akan mengalami kenaikan suhu, sedangkan benda yang mendapatkan pengurangan kalor suhunya akan turun. Faktor-faktor yang mengaruhi besarnya kalor yang dilepas atau diterima suatu benda adalah perubahan suhu zat, massa zat, dan jenis zat. Secara matematis, besaran kalor dapat dinyatakan dengan rumus Q sama dengan mc delta T. Keterangan Q sama dengan besarnya kalor yang diperlukan atau dilepas atau turun. M sama dengan massa benda atau kilogram. C sama dengan kalor jenis benda joule atau kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu atau derajat Celcius. 3. Kalor dan perubahan wujud zat. Wujud suatu benda dapat berubah jika menyerap dan melepas kalor dalam jumlah tertentu. Perubahan wujud zat dibedakan menjadi 5, yaitu melebur, menguap, membeku, mengembun, dan mendidih. Sejumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. 4. Melebur dan membeku. Melebur adalah peristiwa perubahan wujud zat yang ada di dalam pada zat melebur. Zat menyerap kalor. Titik bagi suatu zat adalah suhu pada saat terdapat wujud zat cair. Pertama kali, membeku adalah perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi padat. Pada saat membeku, zat melepas kalor. Tidak beku adalah suhu saat terdapat wujud padat yang pertama kali banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguap. Satu-satunya massa zat padat menjadi zat cair. Pada titik leburnya disebut kalor lebur. Kalor lebur sama dengan kalor baku. Secara matematis, kalor lebur atau kalor baku dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan ml. Keterangan Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepas joule. M sama dengan massa zat atau kilogram. R kalor lebur joule atau kilogram. Pengaruh pemberian kalor pada es batu sehingga es batu mengalami perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair.
Peristiwa ini dinamakan mencair. Setelah menjadi kemudian air tersebut diberi kalor. Kamu dapat mengamati bahwa air juga mengalami perubahan wujud zat. Perubahan wujud yang dialami air ketika diberikan kalor adalah dari zat cair menjadi zat gas. Peristiwa ini dinamakan menguap. Penguapan dan pengembun mengubah adalah perubahan wujud dari cair ke gas. Karena molekul-molekul zat cair bergerak meninggalkan permukaan zat cairnya. Pada waktu menguap, zat cair memerlukan kalor. Pengembun adalah perubahan wujud zat dari wujud zat gas menjadi cair. Pada saat mengembun, suatu zat melepaskan kalor. Penguapan zat cair dapat dipercepat dengan cara sebagai berikut. A. Memanaskan zat cair. Pemanasan pada zat cair meninggalkan volume gerak zat cair. Ikatan antara molekul zat cair menjadi tidak kuat dan akan mengakibatkan makin mudahnya molekul zat cair tersebut melepaskan diri dari kelompoknya. Contohnya, pakaian basah di jemuran di tempat yang mendapat sinar matahari lebih cepat kering daripada dijemur di tempat yang putih. B. Memperluas permukaan zat cair. Peristiwa lepasnya molekul zat cair tidak dapat berlangsung secara serentak, akan tetapi bergiliran, dimulai dari permukaan zat cair yang punya kesempatan terbesar untuk melakukan penguapan. Contohnya, air teh panas dalam gelas akan lebih cepat dingin jika dituangkan ke dalam cawan atau piring. C. Mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Pengurangan tekanan udara pada permukaan zat cair berarti jarak antara partikel. Pengurangan tekanan udara pada permukaan zat cair berarti jarak antara partikel udara di atas zat cair tersebut menjadi lebih renggang. Akibatnya molekul air lebih mudah terlepas dari kelompoknya dan mengisi ruang kosong antara partikel-partikel udara tersebut. Contohnya, jika kita memasak air di dataran tinggi akan lebih cepat mendidih daripada ketika kita memasak air di dataran rendah. D. Meniupkan udara di atas zat cair. Pada saat pemakaian basah di jemuran, proses pengeringan tidak sepenuhnya dilakukan oleh panas sinar matahari, akan tetapi juga dibantu oleh adanya angin yang meniup pakaian sehingga angin tersebut membawa molekul-molekul air keluar dari pakaian dan pakaian menjadi cepat kering. Contohnya, meniupkan udara di atas permukaan coro agar cepat dingin. Udara yang tertiup di atas permukaan air dapat membawa molekul-molekul air di dekat permukaan meninggalkan air panas pada sumbernya. Keterangan: I sama dengan M2. I sama dengan kalor yang diserap atau joule. M sama dengan massa zat atau kilogram. U sama dengan kalor uap atau joule atau kilogram. 6. Penyublik adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi gas atau dari gas menjadi padat. Perubahan wujud padat menjadi gas menyerap kalor, sedangkan perubahan wujud gas menjadi padat melepaskan kalor. 7. Asas seblak. Asas seblak merupakan bentuk lain dari membiarkan kegalangan energi. Joseph Black 1720 dan 1799 menggabungkan tentang perbedaan kalor yang dikenal dengan asas seblak. Jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor percobaannya. Secara matematis asas seblak dinyatakan dengan persamaan Q lepas sama dengan Q prima. Prinsip asas seblak juga dipakai dalam pembuatan air panas oleh dibesar. Air dalam dibesar dapat mendidih karena beroleh energi panas dari energi listrik yang berasal dari elemen pemanasan. Dalam peristiwa tersebut, elemen pemanas memberikan energi panas dan air menerimanya. Secara matematis, peristiwa pada center dituliskan sebagai berikut: Q lepas sama dengan Q terima, Q listrik sama dengan Q P dikali T sama dengan M. Keterangan U sama dengan energi listrik J, Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima J, P sama dengan daya listrik W, T sama dengan banyaknya waktu yang diperlukan S, M massa kilogram, T sama dengan kalor jenis air, delta perubahan suhu. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor dapat berpindah dengan tiga macam
secara, yaitu konduksi atau hantaran, frekuensi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Perbedaan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Zat dinamakan perpindahan secara konduksi. Perpindahan secara konduksi biasanya terjadi pada zat padat, terutama logam. Berdasarkan penelitian kalor, benda dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Satu, konduktor adalah zat yang memiliki daya hantar kalor baik, contoh besi, baja, tembaga, aluminium. Tembaga merupakan konduktor yang terbaik. Dua, isolator adalah zat yang memiliki daya hantar kalor kurang baik, contoh galon, plastik, kertas, kaca, air. B, perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat air atau versi air.